Bapa yang kami kasih, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kembali Tuhan kami menghampiri hadirat-Mu pagi ini. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kasih kemurahan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih pada saat ini, pagi ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat memuji memuliakan akan Engkau. Karena bagi kami hanya Engkau ya Yesus yang layak kami sembah dan kami puja dan kami puji. Tidak ada Allah lain selain Engkau ya Yesus. Tuhan Kau bimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala doa kami hanya dalam nama-Mu saja. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Katakan ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya kataku takkan menyerah. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, karena ku takkan menyerah, ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada Tuhan.
percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Rayakan kami Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu, hanya Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Terpujilah Yesus, hanya Yesus yang layak kami tinggikan, layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kaulah kami yang layak kami tinggi sembah. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan, kami siap untuk memuji-muliakan akan nama-Mu. Hanya Kau yang layak kami sembah, kami tinggikan. Amin. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Dia yang bertahan dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahan dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dulu, sekarang dan
namanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah segala yang berdatang, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Besar termulia, namamu besar termulia. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Berkuasa di bumi di surga, berkah dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Berkuasa berkah dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, kehebasan dan betapa hebat, betapa Tuhan Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat datangnya Allah kita. Dia berjaya atas segala raja. Betapa hebat, betapa kuat datangnya Allah kita.
Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dan nyala kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat datangnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat datangnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas segala raja dan Allah kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, menggenggam badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku
nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak. Tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Sungguh luar biasa karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami cuma mau bilang kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami merindukan kehadiran-Mu di tempat ini untuk menjamah dan memulihkan kami. Berbicaralah melalui firman-Mu buat setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu merindukan jamahan kasih dan kuasa-Mu, dan juga jamahan kebenaran-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah solusi untuk seluruh pergumulan dan masalah kami. Kami percaya bahwa Allah adalah Allah yang rindu untuk mengubahkan kehidupan kami. Allah yang rindu mengangkat setiap beban dan menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami rindu biar hari ini kebenaran firman Tuhan mengubahkan kami, menegur kami, mengkoreksi kami, supaya hidup kami semakin selaras dengan kehendak Tuhan dan semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk menerima firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oke, shalom semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya semua? Luar biasa, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Om Hendro, Tante Linda buat kesempatannya saya boleh kembali melayani di gereja ini, di GSC PDI. Dan kali ini Bapak Ibu saya berangkat sendiri aja, saya nggak bawa istri saya. Istri saya, Fania, dan anak saya lagi ada di Bali Bapak Ibu. Jadi saya tadinya diminta untuk melayani peresmian satu yayasan di Bali yang kami mentor. Tapi karena sudah lebih dulu jadwal untuk melayani di tempat ini sudah oke, jadi saya bilang saya nggak bisa hadir di Bali. Tapi akhirnya istri saya menggantikan dan nanti sore saya akan menyusul ke Bali Bapak Ibu. Setelah pelayanan kita liburan sedikit ya di Bali gitu, lumayan ya. Oke, langsung saja saya ingin hari ini memberi judul firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Sebuah tema, sebuah topik yang Tuhan taruh di hati saya dari 12 Mei 2024 Bapak Ibu. Jadi kurang lebih mungkin 9 bulan yang lalu Tuhan munculkan topik ini. Dan topik ini pertama kali saya khotbahkan tuh di gereja saya sendiri beberapa minggu yang lalu. Dan ini yang kedua kali saya membagikannya. Karena berharap firman ini bisa menolong dan memberkati kita semua. Saya beri judul khotbah hari ini adalah pelampiasan dan pemberesan. Pelampiasan dan pemberesan. Hari ini kita mau belajar tentang dua topik ini Bapak Ibu. Jadi 12 Mei 2024 saya mencatat di iPad saya tentang topik ini.
Dan Tuhan menyingkapkan dalam kehidupan saya dan orang-orang di sekitar saya, kok banyak orang-orang yang hidupnya itu penuh dengan pelampiasan. Nanti kita akan bahas tentang pelampiasan ini. Pelampiasan itu intinya begini, saya yang punya masalah tapi saya lampiaskan ke orang lain. Dan itu terjadi di banyak rumah tangga, pernikahan, di pelayanan juga ada begitu. Dan ketika Roh Kudus mulai menyingkapkan itu, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau memang pelampiasan ini ya kita lihatlah kejadiannya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Saya pun mengalaminya. Tetapi ayatnya di mana? Sampai Tuhan tunjukkan ayatnya dan izinkan saya belajar selama 9 bulan Bapak Ibu. Nah, saya mau ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Samuel ayat 18 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita akan membahas tentang pelampiasan dan pemberesan. Pemberesan dan pelampiasan. Nah, sebelum kita baca ayat ini Bapak Ibu, izinkan saya menerangkan sedikit bahwa di dalam pelayanan, di dalam gereja, biasanya kita berhadapan dengan orang-orang Kristen yang punya masalah. Sebetulnya semua orang punya masalah. Tapi kalau datang ke gereja dan cari hamba Tuhan, ya kita akan melayani supaya masalahnya selesai Bapak Ibu gitu ya. Saya tahun ini 2025 itu masuk ke tahun ke-20 saya mengembalakan Bapak Ibu. Jadi saya mengembalakan itu dari usia 23 tahun gitu. Jadi ini tahun ke-20. Dan selama 20 tahun mengembalakan, mengkonseling, merawat, memuridkan, mementor orang, kita pasti bertemu sama orang yang punya problem, masalah. Masalah finansial, masalah kesehatan, masalah komunikasi dalam rumah tangga, ribut sama mertua, ipar dan sebagainya begitu ya, masalah-masalah yang ada di dalam pelayanan juga ada. Idealnya orang itu kalau punya masalah ingin masalahnya selesai, betul nggak? Betul ya? Bapak Ibu yang punya masalah finansial kepengen masalahnya selesai supaya tidur nyenyak, nggak kepikiran lagi utangnya begitu. Kalau kita sakit, kita kepengen masalahnya selesai, sembuh gitu ya. Sehat lagi seperti dulu. Kita ingin masalah selesai. Idealnya seperti itu. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, saya menemukan ada banyak orang Kristen yang tidak mau menyelesaikan masalah. Contohnya begini, ada orang punya problem di rumah tangganya, ribut dalam suami istri. Pernah nggak dengar kalimat begini? Udah tolong ya, jangan dibahas lagi. Saya nggak mau dibahas lagi. Saya nggak mau kita ribut soal ini, jangan dibahas. Bapak Ibu, tidak membahas sebuah masalah tidak berarti masalahnya selesai, betul nggak? Coba pikir. Kita punya problem dalam rumah tangga, pernikahan kita. Terus kita marah dan bilang, tolong jangan dibahas lagi. Aku gak mau bahas-bahas ini lagi. Tidak membahas sebuah masalah, tidak berarti masalahnya selesai Bapak Ibu. Itu sama kemarin ketika saya liburan ke daerah, akhir tahun saya liburan ke daerah, mana sih, Jawa Timur begitu. Kita nginep di sebuah guest house Bapak Ibu ya, karena telat mesen hotel. Terus masuk kamar, kamarnya bersih gitu. Ih bersih gitu ya. Sampai saya jatoin charger HP begitu. Begitu saya ambil ke bawah begitu ya. Ternyata di kolong tempat tidur itu kotor banget. Kotor banget sampai ada bungkus permen segala macam begitu. Saya mikir ini orang bersihin kayaknya masuk ke kolong semua kayaknya. Enggak diangkut kotorannya. Disapu masukin ke kolong semua. Sampai begitu orang, wih kotor banget gitu. Sampai segala macam tuh ada bungkus ini, kulit ini ada di kolong. Ini enggak dibersihin gitu berarti kolongnya. Sampai saya komplain, maksudnya saya kasih masukan ke guest house-nya bahwa ini katanya bersih tapi kotor begitu. Orang Kristen ada banyak yang nyapu masalah di bawah kolong. Problemnya enggak selesai, cuma enggak dibahas saja. Tapi kasih Tuhan tidak membahas sebuah masalah bukan berarti selesai loh. Sebuah problem. Dan kalau problem itu nggak diselesaikan, itu sama seperti penyakit yang nggak diobati. Kita sakit, terus kita bilang jangan dibahas sakitnya. Sembuh nggak? Enggak, betul nggak? Anda sakit jantung, udah jangan tolong, jangan sebut-sebut kalau apa sakit jantung. Yang nggak dibahas pun nggak sembuh kecuali diobati, kan begitu. Jadi intinya begini, kalau kita mau catat. Masalah yang tidak dibereskan dengan benar, itu sama seperti penyakit yang gak diobati. Kalau penyakit yang gak diobati, kira-kira apa yang terjadi? Ya tambah parah. Kalau Anda punya masalah keuangan tidak dibereskan sampai tuntas, apa yang terjadi? Ya masalahnya tetap ada atau tambah parah. Kalau kita punya masalah sakit hati gak diberesi, apa yang terjadi?
masalah sakit hatinya masih ada dan tambah parah. Dan saya berdoa hari ini kita jadi orang Kristen yang mau menyelesaikan masalah. Amin Bapak Ibu. Karena kita bilang begini dalam 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, masalah-masalah yang kamu alami itu masalah-masalah biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan kalau kamu dicobai, Allah telah menyediakan apa? Jalan keluar supaya kamu bisa menanggungnya. Jadi Tuhan itu ingin memberi solusi buat masalah kita supaya masalah kita tuh selesai Bapak Ibu. Nah makanya kita harus punya komitmen bahwa saya mau ketika saya punya masalah, saya mau berjuang, mau bergumul, berdoa, mencari pertolongan supaya masalah saya selesai. Jangan diabaikan Bapak Ibu. Karena ada begini, ada orang yang sebetulnya sakit gitu ya. Sakit jantung atau sakit apa gitu. Kalau sakitnya lagi muncul, rasa sakitnya dia akan bilang, aduh sakit gitu ya. Terus satu kali kok sakitnya hilang ya, gak kerasa lagi ya. Bapak Ibu hanya karena kita gak ngerasa sakitnya lagi, bukan berarti sembuh loh. Seringkali sakitnya gak muncul, nyerinya gak muncul, tapi penyakitnya bukan berarti udah tuntas. Seringkali hanya saja nyerinya gak muncul, mungkin kita minum painkiller misalnya, obat pereda rasa sakit, dia gak muncul sakitnya, tapi penyakitnya masih ada. Nah, kita berharap sebagai orang Kristen kita bisa menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya Bapak Ibu. Sampai ke sumbernya supaya masalah nggak terjadi lagi. Makanya kalau orang Kristen bilang pernah dengar gak orang Kristen ngomong gini Bapak Ibu. Kenapa ya masalah di hidupku nggak pernah selesai ya? Kenapa masalah di hidupku kok banyak banget ya? Jangan-jangan kita nggak pernah nyelesain masalah Bapak Ibu. Karena nggak pernah diselesain, masalah baru datang, numpuk jadi banyak masalahnya. Atau dibilang masalahku nggak pernah selesai ya? Ya karena nggak pernah diselesaikan sampai tuntas. Nggak pernah selesai akhirnya. Nah coba kita lihat 1 Samuel 18 ayat 6-16. Ini tentang bagaimana satu orang yang punya problem, punya masalah dalam dirinya. Dia nggak selesaikan dengan baik tapi dia lampiaskan ke orang lain. Nah ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu. Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Nah sebelum lagunya, sebelum nyanyiannya coba perhatikan. Ternyata Daud dan tentaranya itu baru pulang. Pulang dari mana? Dari perang. Pulang membawa kemenangan Bapak Ibu. Pulang membawa kemenangan. Jadi Daud pulang membawa kemenangan sesudah mengalahkan Filistin. Jadi yang namanya pulang membawa kemenangan pada saat itu tuh penting banget Bapak Ibu. Sangat penting dibanding yang kita bayangkan. Kita hari ini nggak hidup di zaman perang. Jadi nggak tahu ngerinya perang kayak gimana. Kalau bangsa kita kalah diperbudak. Bahkan bisa jadi dibunuh dan akhirnya kita bisa kehilangan orang yang kita cintai. Bahkan nyawa kita pun taruhannya. Jadi ketika orang Israel atau Daud dan bangsa Israel menang perang, itu artinya sukacitanya luar biasa. Itu artinya mereka merasa kita selamat, kita aman, kita nggak diperbudak. Karena dalam peperangan Filistin yang kalah, kita yang menang, begitu ya. Sehingga keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel itu menyongsong Raja Saul. Jadi menyongsong itu berarti dia menyambut Raja Saul sebagai pemimpin puncak di Israel dan Daud dan pasukannya. Mereka menyanyi, mereka menari dengan sukaria dan isi nyanyiannya bilang begini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi dari sekian banyak liriknya salah satu yang di highlight adalah Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat berikutnya bilang apa? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Bapak Ibu kasih tahu, ya kasih Tuhan, kenapa Saul bisa tiba-tiba amarahnya bangkit dengan sangat dan kata-kata itu menyebalkan hatinya. Kata-kata yang mana? Kata-kata yang mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau dalam teks bahasa aslinya atau teks bahasa Inggris, kata tetapi itu nggak ada. Jadi Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Kata tetapi itu nggak ada. Yang ada kata dan. Dan. Jadi kalau kata tetapi itu kayak membandingkan begitu. Saul beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa itu membandingkan. Tapi kalau Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa itu bukan membandingkan. Jadi ternyata
Ternyata lagu yang disampaikan oleh perempuan-perempuan di Israel tadi, Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa. Lagu itu, nyanyian itu adalah nyanyian yang sama sekali tidak bermaksud untuk menghina, merendahkan atau menyindir Saul, Bapak Ibu. Tidak bermaksud sama sekali. Kenapa? Karena zaman itu berbeda sama zaman kita di Indonesia. Kita hari ini menemukan orang netizen bangsa Indonesia, anak muda bahkan, itu berani menghina presidennya, betul nggak? Di Instagram, di Facebook, sosial media, maki-maki pemerintah berani. Zaman dulu nggak ada yang berani Bapak Ibu. Nggak ada satupun yang berani menghina atau menyindir rajanya sendiri. Nggak berani, pasti nyawa taruhannya. Jadi lagu ini bukan lagu sindiran sama sekali. Bahkan lagu ini adalah lagu pujian untuk Saul dan tentaranya. Lagu pujian yang memuji, mengapresiasi Saul sebagai pemimpin dan juga pasukannya. Ini lagu pujian. Walaupun kalimatnya tadi, Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa. Memang betul Daud itu diperhitungkan berlaksa-laksa. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita tahu, untuk orang itu dapat predikat Saul mengalahkan beribu-ribu, itu gak gampang. Itu sebuah penghargaan bahwa raja kita, Saul, itu bisa mengalahkan beribu-ribu orang. Itu sebuah apresiasi tinggi. Tapi ditambahkan, dan dia punya orang andalan namanya Daud, itu bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Ini artinya kita punya negara luar biasa banget. Bangsa kita keren banget, pemimpin kita hebat banget. Karena Saul bisa mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Itu pujian, itu apresiasi yang sangat tinggi Bapak Ibu untuk pemimpin. Tetapi Saul bangkit amarahnya dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Dia tersinggung dengan pujian tersebut. Dari sini kita belajar bahwa tersinggung ternyata soal persepsi Bapak Ibu. Betul enggak? Orang bisa tersinggung loh untuk sesuatu yang tidak menyinggung dia. Lagu itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghina Saul, nggak ada yang berani. Lagu itu lagu pujian, apresiasi. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu, kalau orang hatinya nggak beres, tapi kalau orang itu punya masalah di dalam dirinya nggak pernah dibereskan, kalau orang itu punya gambar diri, citra diri yang tidak sehat, sebuah pujian bisa ditangkapnya jadi sebuah ketersinggungan, sebuah sindiran buat dia. Makanya ini introspeksi buat kita Bapak Ibu. Kalau kita hobinya tersinggung, jangan-jangan problemnya belum tentu orang nyinggung kita. Tapi kita tersinggung karena persepsi sendiri, karena perspektif kita sendiri, karena pola pikir kita sendiri. Karena di sini kita belajar, nggak ada orang yang nyinggung Saul sebetulnya. Kalau secara teks, secara histori, secara apapun, lagu ini, nyanyian dari perempuan itu tidak ada satupun maksud, tidak ada yang berani menghina, merendahkan Saul. Tapi kenapa Saul begitu marah? Karena persepsinya sendiri. Karena dia adalah orang yang bermasalah dengan dirinya dan dia gak pernah bereskan itu. Sehingga akhirnya sesuatu pujian ditangkap jadi hinaan, jadi sindiran buat dia. Kalau kita punya citra diri sehat, kalau kita punya hati itu dewasa Bapak Ibu. Kita gak mudah menangkap sesuatu itu sebagai sesuatu yang merendahkan kita. Gak mudah merasa tersinggung untuk sesuatu yang memang tidak, apalagi tidak menyinggung kita. Tapi kalau kita jadi orang Kristen bermasalah, gak sehat hatinya, gak sehat jiwanya, gak sehat emosionalnya, kita akan mudah menangkap sinyal-sinyal orang itu menyinggung kita. Contoh Bapak Ibu, kalau saya lagi khotbah dalam gereja yang sebesar ini, saya khotbah di Jakarta di mana begitu ya, kadang tuh suka ada orang Kristen itu bisik-bisik sama temennya. Saya bisa lihat dari sini kan Bapak Ibu ya, namanya mimbarnya tinggi begitu ya, ada yang bisik-bisik gitu. Terus kalau dia bisik-bisik, kadang-kadang orang Kristen kalau bisik-bisik itu tangannya begini. Ya kan? Mulutnya ditutup. Bukan cuma ditutup, dia ngelirik ke pengkhotbahnya. Gitu. Tahu nggak apa yang saya pikir kita pengkhotbah? Saya pikir kan itu ngomongin saya dong Bapak Ibu, ya nggak sih? Kita kalau lagi khotbah lihat orang lagi gini-gini, terus matanya ngelihat ke arah saya lagi mikir, ini orang lagi komentarin khotbah saya jangan-jangan. Entah khotbahnya nggak lucu, jelek atau apa gitu. Makanya Bapak Ibu kalau mau ngobrol nggak usah diginiin, ngomong aja langsung. Dan jangan lihat saya, jangan lihat ke depan gitu. Khotbahnya jelek gitu aja udah gitu. Tapi kalau gini-gini ini yang di depan kayak apa ngomongin saya ya begitu. Nah kalau saya sudah memutuskan, saya nggak pusing Bapak Ibu. Harus punya hati yang baik kan. Jangan orang lagi gini-gini tersinggung. Tapi orang lain belum tentu kan. Orang lain bisa ngerasa ngomongin saya ya.
Jangan-jangan. Kalau saya sih cuek aja, cuman buat tips aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau ngomong di tengah khotbah, mau ngomong sama sebelahnya, jangan begini plus ngeliat pengkhotbahnya. Karena pengkhotbahnya bisa mikir, ngomongin saya. Begitu. Tapi kalau saya enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu kalau mau gini-gini juga, saya nggak pusing juga begitu ya. Karena belajar punya hati yang sehat. Tapi orang yang lagi gini-gini kan belum tentu ngomongin pengkhotbahnya dong. Siapa tahu nanya, ntar makan di mana? Cuman kebetulan sambil dengerin, sambil lihat pengkhotbahnya. Atau ada permen nggak? Aku kok kayaknya tenggorokannya nggak enak begitu kan. Tapi sesuatu yang gesturnya begini kan bisa disalahartikan. Ada orang yang bisa tersinggung loh. Kok saya dengar khotbah kayaknya apa nggak lucu, apa nggak bagus. Nah itu masalah persepsi. Tapi kalau hati kita dewasa, hati kita baik, kita nggak mudah tersinggung untuk hal seperti itu. Karena again, tersinggung itu soal persepsi Bapak Ibu. Amin. Orang tuh kalau sengaja nyinggung kita, tapi kita tahu kita nggak melakukannya, kita nggak perlu tersinggung kok. Ih, masa jadi orang begitu-begitu, kita biasa aja. Ya saya nggak ngerasa buat seperti itu. Kalau saya buat pun ya saya bertobat aja. Gak perlu tersinggung sebetulnya. Nah lanjut. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Jadi marahnya itu dengan sangat. Jadi marah banget Bapak Ibu. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sukacitanya hilang, damai sejahteranya hilang. Karena salah persepsi doang. Pujian yang baik ditangkapnya buruk. Dan dibilang kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Lalu dikatakan sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Coba Bapak Ibu, coba bayangkan. Ketika dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Bukankah itu fakta? Betul nggak? Faktanya kan memang begitu. Buktinya saja, ketika Goliat itu muncul, Saul berani nggak menghadapinya? Terang-terangan Alkitab bilang nggak berani. Prajuritnya semua nggak berani. Sampai Daud muncul. Jadi memang faktanya Daud itu adalah seorang tentara yang unggul. Memang orang hebat. Semua orang nggak berani dia bisa kalahkan. Terima dong faktanya. Jadi harusnya Saul tahu faktanya memang Daud memang lebih unggul dalam bertempur, berperang. Dan dia harusnya bukan cuma tahu dia ini unggul faktanya, harusnya merasa beruntung, ini benefit buat saya. Ini aset berharga buat saya. Daud adalah sebuah benefit, keuntungan buat saya. Tetapi Saul malah terancam dengan keberadaan Daud. Padahal kalau kita lihat di ayat ini, salahnya Daud di mana Bapak Ibu? Ada nggak salahnya? Nggak ada. Sama sekali, Daud tidak tidak dicatat dia jahatin Saul, ngomongin jelek. Enggak sama sekali, ini orang luar biasa. Tetapi karena hatinya Saul bermasalah. Saul itu bermasalah sama dirinya sendiri. Dan dia, apa yang terjadi? Dia melampiaskan masalah yang ada dalam dirinya kepada Daud. Dia mendengki Daud, dia marah sama Daud. Bahkan ayat berikutnya bilang begini. Tadi sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Apa yang terjadi? Roh jahat berkuasa atas Saul. Bukan roh Tuhan berkuasa atas Saul. Hanya karena sikap hati yang gak beres. Akhirnya roh jahat yang bermain dalam kehidupan kita. Bapak Ibu. Dikatakan bahkan adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kita belajar tentang apa itu pelampiasan. Pelampiasan tuh gini kira-kira. Kita bermasalahnya sama siapa, kita lampiasannya ke siapa. Itu pelampiasan yang saya maksud hari ini. Kadang-kadang kita menemukan di rumah tangga ada orang-orang yang dia bermasalah sama bosnya di kantor. Ditekan sama bosnya, ngalamin lingkungan kerja yang gak enak di kantornya.
Tapi dia nggak berani, mungkin nggak berani atau nggak berkuasa untuk apa-apa, jadi ya udah disemprot, disindir, ditekan, diintimidasi di kantornya. Dan dia nggak selesaikan, dia pulang ke rumah, dia lampiaskan kemarahannya ke istri dan ke anak. Dia marah tentang segala macam yang nggak masuk akal buat pasangannya, buat anak dan istri. Itu namanya pelampiasan Bapak Ibu. Orang bermasalah di kantor, pelampiasannya ke keluarga. Itu namanya pelampiasan. Pelampiasan seperti ini nggak sehat. Pelampiasan seperti ini berbahaya. Bisa berpotensi merusak keluarga kita. Saya percaya anak-anak kita kalau bandel, kalau nakal itu perlu didisiplin. Kita perlu berani untuk menegur dan memarahi mereka. Dan biasanya anak itu nggak akan sakit hati kalau dia dimarahi dan dihukum. Asal alasannya jelas. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau anak itu jadi sasaran pelampiasan kemarahan kita karena kita nggak beres di kantor, dilampiaskan ke anak. Sehingga anak yang tadinya salahnya minor gitu. Salahnya mungkin dia lupa merapikan mainannya gitu ya. Tiba-tiba marahnya kita berlebihan gitu ya. Kita sampai segala macam kita ributin. Akhirnya anak kita ngerasa saya salah Dad. Iya Pak saya salah, tapi salah saya kan mainan berantakan. Tinggal dibilang ayo beresin. Kalau kamu nggak beresin mama nggak beliin, papa nggak beliin lagi. Udah diberesin, selesai kan. Tapi bisa panjang banget sampai dihukum, dimasukin gudang, dipukul, dia apa. Anak akan terluka karena itu rasa nggak adil buat dia. Yang terjadi sebetulnya anak itu bukan dihukum karena kesalahannya, sepadan dengan kesalahannya. Anak itu jadi korban pelampiasan, sesuatu yang nggak beres di hati orang tuanya Bapak Ibu. Jadi ternyata kita perlu belajar bahwa di dalam keluarga, dalam pernikahan itu bukan cuma perlu ada kasih. Tapi juga perlu ada keadilan Bapak Ibu. Keadilan artinya anak itu perlu dihukum, didisiplin setara sesuai dengan kesalahannya. Bukan berlebihan melampaui kesalahannya. Ketika itu berlebihan, anak itu jadi pahit. Memberontak dan marah karena salahnya saya segini Pak. Kalau dihukumnya sesuai dong. Jangan gak sesuai. Kenapa berlebihan kemarahannya? Kenapa hukumannya terlalu besar dari kesalahan saya? Karena ternyata anak itu jadi korban pelampiasan Bapak Ibu. Dan itu yang anak merasa itu tidak adil dan itu menimbulkan luka batin. Ada istri-istri yang saya jumpai, istri-istri yang masih muda-muda begitu ya. Yang ternyata malas. Hidupnya santai gitu ya. Bangunnya siang gitu ya. Jam 10 baru buka mata. Keluar kamar jam 11. Bapak Ibu, tapi ini pengecualian ya. Mungkin ada istri-istri yang kerjanya lembur, nah itu beda ya. Tapi ini ada yang istri yang nggak ada kerjaannya, tapi bangun jam 10, keluar kamar jam 11. Nggak masak buat keluarga. Habis makan siang, udah dah nge-grab aja, grab food. Habis itu nonton Netflix dan sebagainya. Kalau tinggal sendiri ya orang nggak tahu. Begitu mertua muncul, kok santai mantuku gitu ya. Udah nggak masak, rumahnya berantakan. Gak bersih-bersih, nonton YouTube, Netflix, main game, dan sebagainya. Masalahnya di mana? Di diri sendiri kan? Karena malas, ya udah semua berantakan. Mertua mulai bilang, kok ini gak ada beresin? Gitu. Ngomong ke suaminya, oh, ini istrinya mau begini. Gitu. Apa yang terjadi? Ada istri yang sadar, oh aku salah ya, harus lebih rajin, bertobat. Tapi ada yang tahu-tahu marah sama suaminya, aku gak bahagia nikah sama kamu. Kamu tuh begini, aku merasa begini. Loh problemnya di mana? Kadang-kadang ada istri-istri yang menutupi kemalasannya, kegagalannya jadi berfungsi dengan melampiaskannya kemarahannya ke orang lain. Ke suaminya lah, ke siapanya dan sebagainya. Kadang ke anjingnya bahkan. Sampai itu anjing kepahitan. Perlu sesi luka batin. Khusus untuk anjing. Pelampiasan itu bisa macam-macam Bapak Ibu. Ada orang yang rajin olahraga. Bagus rajin olahraga. Tapi olahraga jangan jadi pelampiasan. Orang rajin olahraga, sepeda, lari, nge-gym. Bagus, tetapi olahraga itu harus karena tujuan, karena kesadaran, motivasinya. Bukan karena pelampiasan gagal di satu area, lampiasin ke tempat lain. Gagal berfungsi jadi suami, olahraga jadi jadian. Biar kalau aku gak dihargai sama istriku, paling gak orang akan hargai ketika aku posting lagi sepedaan, lagi nge-gym. Orang puji, badannya bagus ya. Ototnya keluar ya, karena aku gak dipuji di rumah, aku cari pujian di situ. Itu namanya pelampiasan Bapak Ibu. Bahkan ada orang yang
menjadikan pelayanan tuh pelampiasan juga ada. Rajin banget pelayanan. Saya hari ini belajar setelah 20 tahun Bapak Ibu ya. Jangan bangga dulu sama yang rajin pelayanan. Saya bukan menghakimi, tentunya ada orang yang rajin pelayanan karena memang merasakan kasihnya Tuhan, dia cinta sama jiwa-jiwa, ada. Tapi juga ada yang rajin pelayanan karena gak betah di rumah. Hubungannya gak baik sama pasangannya, sama keluarganya. Dia lampiasan di gereja terus. Jadi yang hobi nongkrong di gereja tolong dicek bapak-bapak, ibu-ibu. Belum tentu karena dia itu cinta Tuhan. Tapi menghindar aja dari hal yang dia gak suka di rumah. Termasuk bapak-bapak yang hobi lembur nih. Kerja pulangnya malam terus. Kadang-kadang dia bisa pulang jam 6. Cuman dia tahu pulang aku sumpek ketemu istriku. Mending jam 10 aja pulangnya. Itu pelampiasan loh. Itu gak sehat Bapak Ibu. Karena artinya kita tidak menghadapi masalah sesungguhnya dan gak membereskannya. Membereskannya itu namanya perlu tanggung jawab kan. Berhadapan langsung dan itu gak nyaman, gak enak. Gak enak, tetapi kalau gak dihadapi gimana mau berubah istri kita, pasangan kita. Gimana mau berubah keluarga kita. Pelayanan bisa jadi pelampiasan. Anak, pasangan bisa jadi pelampiasan. Olahraga bisa jadi pelampiasan. Makan bisa jadi pelampiasan Bapak Ibu. Makan jadi pelampiasan. Kita makan buat sehat, ini makan buat sakit. Begitu. Belum lagi shopping Bapak. Waduh yang namanya shopping. Kalau jadi pelampiasan orang beli bukan karena butuh. Karena kapan lagi itu kan. Kapan lagi beli, kapan lagi beli. Utangnya jadi banyak karena shopping gak lagi dengan tujuan tapi karena pelampiasan. Makanya kalau di sini ada yang punya akun Shopee, Tokopedia, terus di keranjangnya ada banyak, tolong dihapus-hapusin. Itu godaan. Itu meleng dikit, check out itu. Ya. Meleng dikit, check out gitu. Gak perlu-perlu dibeli. Makanya anak-anak zaman sekarang, mereka gak biasa dengar kata-kata pujian dan penyembahan di rumah, kata pujian. Yang dia dengar apa? Paket. Lebih familiar di kuping mereka daripada Jesus love you nak. Kata paket lebih sering dengar tiap hari. Karena orang tuanya hobi pesan paket. Bapak Ibu kasih Tuhan intinya adalah ternyata Saul bermasalah sama dirinya. Karena ketidaktaatannya kepada Allah, roh Tuhan undur dari dia. Karena roh Tuhan undur dari dia, akhirnya gak ada kemenangan yang terjadi karena berkat Tuhan. Masalahnya di mana? Di Saul. Saya pernah baca satu buku yang pertama kali dalam hidup saya bilang, saya angkat buku itu bilang, saya gak setuju sama buku ini. Ada buku judulnya begini, People are never a problem. People are never a problem. Jadi manusia, orang itu gak pernah jadi masalahnya. Jadi buku itu kayak buku psikologi yang bilang, tenang kalau kamu punya masalah, itu bukan salah kamu. Itu emang keadaannya begini. Udah, saya mulai pikir-pikir gitu. Menurut saya sebagian besar problem itu terjadi karena manusianya Bapak Ibu. Orang itu kalau nggak kita sendiri orang lain kan begitu aja kan. Sebagian besar terjadi karena masalah. Problem kita di dalam rumah tangga kebagian besar terjadi karena masalah utang misalnya. Salah siapa? Kalau nggak salah kita, salah orang lain. Pasangan kita, orang tua kita atau ada orang yang menipu kita sehingga dalam bisnis kita kena utang. Pasti people, pasti manusia penyebabnya. Kecuali mungkin bencana alam gitu ya yang terjadi karena keadaan atau banjir ya. Ya kalau dirunut-runut juga salah manusia biasanya begitu. Tapi people are the problem. Manusia itu orang problemnya. Makanya kalau kita mau beresin masalah, beresin manusianya. Ya kalau beresin orang lain mungkin susah. Tapi paling gak diri sendiri. Betul gak Bapak Ibu? Punya masalah kesehatan, yang perlu diberesin siapa? Saya diri sendiri. Punya masalah keuangan, saya. Punya masalah pendidikan, saya. Selama kita gak beresin sayanya, gak akan beres. Makanya pelampiasan dan pemberesan judulnya. Karena pemberesan itu kata dasarnya beres Bapak Ibu. Kalau orang mau pemberesan, tolong hasilnya sesuai, yaitu beres, selesai, tuntas. Dan ingat baik-baik, pelampiasan adalah cara yang buruk untuk membereskan masalah. Karena ketika orang melampiaskan masalahnya ke orang lain, yang terjadi masalahnya bukan selesai, tapi tambah besar. Itu yang terjadi. Karena itu jangan lampiaskan kegagalan kita sama orang lain. Kesalahan kita sama orang lain. Pernikahan yang gak bahagia, salahkan ke orang lain. Kita yang perlu bertobat, kita yang perlu berubah, kita yang perlu introspeksi diri. Saul gak beresin masalahnya.
Masalah dia nggak taat, masalah dia nggak menaati Tuhan dan roh Tuhan undur dari dia. Tapi dia melampiaskannya ke Daud. Daud jadi sasaran pelampiasannya Saul. Saul nggak bertobat, nggak memperbaiki diri. Makanya sampai akhirnya dia dipakai iblis, nggak dipakai Tuhan. Ternyata orang tua, suami, istri, pemimpin yang hobinya cuma melampiaskan, endingnya dipakai setan Bapak Ibu. Tadi ayatnya jelas kan? Ketika sebagai pemimpin Saul melampiaskan ke Daud, roh jahat berkuasa atas Saul. Padahal Saul orang pilihan Tuhan awalnya. Padahal Saul awalnya diurapi Tuhan. Jangan GR kalau kita dipilih Tuhan. Karena di tengah jalan kalau kita nggak jaga hidup kita nggak membereskan masalah kita, lampiaskan ke orang lain. Yang terjadi di tengah jalan, roh Tuhannya undur, roh jahat yang berkuasa atas kita. Dan akhirnya kita dipakai iblis, bukannya dipakai Tuhan Bapak Ibu. Nah karena itu penting buat kita untuk punya citra diri yang sehat, gambar diri yang sehat. Karena belajar dari case-nya Saul, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita tahu, Saul itu marah, Saul itu dengki, Saul itu terluka bukan karena Daud melukai Saul. Tapi dia dilukai oleh pemikirannya sendiri. Dalam pelayanan, dalam kehidupan Kristen ternyata saya menemukan ada banyak orang Kristen yang kepahitan sama orang lain. Ternyata belum tentu karena orang lain pahitin dia. Memang ada orang lain yang minjem uang gak dibalikin, difitnah, disakiti, ada. Terus karena itu kita kepahitan, ada kan? Tapi sebagian ada orang itu yang kepahitan bukan karena orang nyakitin, tapi karena pikirnya sendiri. Buktinya apa? Ya Saul ini buktinya. Orang yang kepahitan sama Daud sampai membunuh. Kan kalau nggak kepahitan nggak bunuh Bapak Ibu ya. Ini sampai berarti kan kepahitannya akut banget. Hanya karena pemikirannya sendiri. Orang bisa dilukai oleh pemikirannya sendiri. Kalau dia tidak mendisiplin pikirannya dan mengisi pikirannya dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Nah karena itu penting bagi kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jangan sampai. Kalau Anda kepahitan dengan orang lain. Coba dicek dulu. Betulkah orang lain memahitkan Anda? Ada orang yang kepahitan sama temennya karena temennya dipromosi di kantor naik jabatan. Dia bisa pahit. Padahal temennya memang rajin, memang pinter. Kenapa bukan saya pahit. Temenmu gak nyakitin kamu kok, temenmu memang pinter, memang kasih keuntungan buat perusahaan. Kalau dia diangkat ya sudah wajar ya, tapi ada orang yang pahit oleh pemikirannya sendiri. Ada yang pahit ketika lihat tetangganya. Dia gak suka sama tetangganya, tetangga gue kayak gak cinta Tuhan lah, begini. Kok makin diberkati? Bisa kepahitan Bapak Ibu. Padahal urusan dia biarin aja. Kenapa kita yang kepahitan? Karena kita gak mendisiplin pikiran kita. Kita kepahitan ngeliat orang diberkati. Padahal orang itu gak ngapa-ngapain kita. Nah karena itu jadilah pribadi yang dewasa supaya kita gak dilukai oleh pemikiran sendiri Bapak Ibu. Pikiran-pikiran kita sendiri yang tidak matang, tidak dewasa, bahkan cenderung negatif, kita terluka oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Nah, intinya adalah kita perlu membereskan masalah yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Supaya masalahnya beres. Dan kalau masalah itu akan beres, kalau kita bicara soal pemberesan, kata dasarnya beres. Punya problem harus beres, tuntas, selesai, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya tumor, ya tumornya diangkat, selesai, nggak ada lagi, beres, begitu. Nah kita perlu berani mengambil tanggung jawab. Kunci untuk pulih, kunci untuk membereskan masalah adalah mengambil tanggung jawab. Saul tidak berani ambil tanggung jawab, dia tidak berani berhadapan sama dirinya sendiri. Problemnya di dia lampiaskan ke Daud. Makanya orang itu kalau tidak berani bertanggung jawab, dia akan salahkan orang lain. Coba Bapak Ibu dalam pernikahan, kalau ingin pernikahannya lebih baik secara signifikan, coba ilangin satu hal dulu, yang namanya saling menyalahkan. Ilangin aja satu aja. Pasti lihat pernikahan kita diilangin satu itu doang, itu pasti lebih baik. Karena seringkali yang bikin repot, ribet itu saling menyalahkan. Kita ribut karena hal-hal kecil, soal odol, soal kursi, tangga dan sebagainya. Siapa sih? Kamu sih. Coba gak usah pakai kamu sih dan sebagainya. Beresin aja. Tanpa perlu nyalahin pasangan, nyalahin anak, nyalahin apa. Ambil tanggung jawab bahwa ini rumah saya juga dan saya akan bereskan apa yang ada di sini. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah bahas soal pelampiasan, saya ingin membahas kata pemberesan ini. Pemberesan kata dasarnya beres, kita ingin masalah itu tuntas. Amin Bapak Ibu, beres dan tuntas. Tapi di dalam gereja, saya sering menemukan pola pemberesan yang gak bikin beres.
Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, ada orang Kristen bilang gini, saya mau pemberesan sama dia. Saya ngerasa bermasalah sama orang itu dan saya mau pemberesan. Waktu dia pemberesan, ternyata nggak tambah beres Bapak Ibu. Berarti kan cara pemberesannya salah dong. Karena pemberesan itu harusnya beres hasilnya. Kalau pemberesan itu nggak beres, berarti kan salah cara pemberesannya. Dan saya mau mengajak kita untuk mengkoreksi pola-pola pemberesan yang keliru. Satu kali saya dengar cerita dari istri saya, ada satu orang, istri, itu diajak liburan sama suaminya. Disiapin liburannya lumayan Bapak Ibu ya, liburan ke luar negeri yang oke lah gitu. Agak jauh begitu ya. Naik pesawat, terbang, dikasih hotel yang oke, liburan enak. Begitu pulang liburan, istri itu kecewa. Dan dia bilang sama suaminya, boleh nggak kita ngobrol sebentar di ruang makan? Kenapa? Karena saya mau pemberesan sama kamu. Ada yang ganjel di hati saya soal liburan kemarin. Jadi intinya di meja makan, dia ngomong sama suaminya, saya kecewa karena walaupun kita liburan, kamu nggak kasih liburannya seperti yang saya harapkan. Pesawatnya itu kurang ini, kurang itu, saya maunya begini. Kamu kasih begini, saya maunya sini. Hotelnya, ininya, jadi istrinya ungkapin semua unek-unek dia dengan harap pemberesan. Jadi waktu dia ungkapin semua kekecewaan dia tentang liburan itu, selesai ngomong dia bilang gini, oke, saya sekarang lega, saya sudah ngungkapin semua, saya sudah beres. Betul Bapak Ibu, dia lega, dia beres. Suaminya gak beres. Ini pemberesan macam apa yang leganya sepihak? Ini pemberesan macam apa yang damai sejatanya? Saya ngomong sama kamu, saya mau pemberesan supaya saya lega. Kamu lega, dia enggak, sesak napas. Ini pemberesan, ya jelas model begini gak beres, bener gak? Anda yakin pernikahannya baik-baik saja setelah itu? Suaminya mikir apa? Kalau belajar POV, ya point of view suaminya. Suaminya mungkin udah kerja keras setengah mati untuk mengupayakan liburan yang terbaik walaupun tidak sesuai harapan dia. Maunya bisnis class, dapatnya ekonomi. Tapi ekonomi juga oke, ya kan? Kalau pesawatnya Singapore Airlines, ekonominya juga oke kan begitu. Liburan mungkin hotelnya nggak yang mewah banget, tapi oke-nya layak untuk tidur. Apa yang jadi problem? Nggak sesuai harapan. Coba lihat suaminya yang sudah mikirin berjuang liburan supaya setelah selesai liburan masih punya uang, punya tabungan, punya budget untuk bayar cicilan, untuk ini, itu dan sebagainya. Jangan sampai semua uang tabungan buat liburan pulang bokeh. Gitu. Suaminya udah mikir dengan sangat bijaksana. Tapi istrinya bilang, saya mau pemberesan, kecewa. Keluarin semuanya. Dia lega, yang ini gak lega. Itu yang sering terjadi di balik kalimat pemberesan Bapak Ibu. Tolong kita perbaiki Bapak Ibu pemberesan-pemberesan seperti ini karena kalau kita punya problem, banyak ganjelan di hati kita. Yang pertama kita harus datang adalah pada Tuhan. Mazmur 62 ayat 9, Bapak Ibu mungkin catat aja Mazmur 62 ayat 9 bilang begini, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Kita tuh disuruh sama firman Tuhan untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Supaya lega. Disuruh curahkan isi hati sama Tuhan, kita enggak mau, kita lebih suka cari orang yang kita sebel, curahkan sama dia. Biar dia tahu kalau dia salah, kan begitu kan? Biar tahu kalau dia itu kurang ajar, biar tahu dia, tunggu dulu makanya, tujuannya ini apa? Kamu lega atau pemberesan? Karena kalau tujuannya pemberesan, artinya kan masalahnya beres Bapak Ibu. Kalau cuma tujuannya lega sepihak, itu belum beres. Karena yang lega kamu doang, kita doang, orang itu gak lega. Makanya kadang-kadang orang Kristen itu perlu menyadari pemberesan itu perlu cara yang benar. Waktu kita mencurahkan isi hati kita, curahkan isi hati kita kepada Tuhan yang pertama. Kedua mungkin kita perlu mencurahkan isi hati kita kepada mungkin mentor, mungkin hamba Tuhan gitu ya. Dengan tujuan adalah gini, waktu saya mencurahkan mungkin saya perlu dinasehati, dikoreksi supaya saya tahu salahnya di mana. Itu kan baik Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu tolong yang baik-baik sama Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya. Karena kita jadi hamba Tuhan tuh kayak tong sampah. Orang kalau nyari Pak mau konseling, ada gak cerita yang baik-baik? Gak ada, orang mau konseling itu ceritanya sampah semua. Dibuang ke kita. Makanya tolong disayang Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Gembalanya. Karena saya 20 tahun juga isinya dilemparin sampah terus sama orang yang curhat. Tapi gak apa-apa, memang itu karunia panggilannya kita. Nampungin sampahnya orang selalu di recycle habis itu gitu ya. Dibereskan dengan baik, melihat anugerah Tuhan bekerja. Tetapi curahkan dengan benar. Masalahnya begini, kadang-kadang kita gemes sama orang, kita ngerasa orang itu kalau saya gak ngomong dia gak tahu kalau dia salah.
Pertanyaan saya begini, kalau dia tahu dia salah, kita ungkapin semua dosa-dosa dia, memangnya dia langsung berubah Bapak Ibu? Kebanyakan enggak kan? Tambah marah sama kita kan? Tambah benci sama kita kan? Ingat Bapak Ibu, kita bukan Tuhan. Kalau kita ingin lihat orang berubah, kita bukan Tuhan. Kita gak bisa berharap begini, datang sama dia, krek, langsung berubah. Saya jadi pendeta, kepengennya begitu terus tuh. Kalau orang bermasalah di gereja saya datang, krek, kayaknya berubah. Kenyataannya gak berubah. Kita perlu mendoakan orang itu, kita perlu menolong orang itu. Makanya Bapak Ibu, dulu yang bikin saya sering ribut sama istri saya adalah dikit-dikit pemberesan. Ada apa sih, aku mau ngomong, ungkapin semua, saya lega, dia enggak. Diungkapin, dia lega, saya enggak. Ini enggak beres-beres masalahnya ternyata. Enggak pemberesan namanya. Sampai ketika satu problem ada masalah dan saya lihat, saya enggak suka istri saya kayak begitu. Ketika saya mau ngomong, Roh Kudus bilang stop dulu. Coba pahami point of view istrimu. Coba pahami, mungkin dia ngomong lagi kayak begitu karena dia lagi emosi sesaat, begitu reda dia sadar dia salah, udah gak perlu ditanggapi. Kamu doakan dia. Jadi Bapak Ibu, akhirnya saya belajar jadi suami yang berdoa. Jadi ketika lihat istri saya hal yang mengganjal, saya doakan. Saya bingung, Tuhan saya gak ngomong-ngomong nih. Saya gak menyingkapkan kesalahan dia, jangan-jangan dia gak tahu. Tapi waktu saya doakan Bapak Ibu, ternyata dia berubah. Saya bilang, kok enak ya Tuhan ya. Nah pakai berantem dulu, saya doakan. Ternyata Tuhan ubahkan dia ketika saya jadi suami yang berdoa. Tuhan punya cara Bapak Ibu, Tuhan punya cara untuk membuat dia sadar gitu ya. Dan kadang-kadang saya belajar kalau momen saya emosi terus saya ingin pemberesan tarik dia terus saya ungkapin semua yang jadi terluka, yang jadi keributan. Tapi ada momen tiba-tiba istri saya bisa ngomong gini, "Say, aku mau minta masukan dong. Kira-kira ada nggak dalam hidupku supaya aku lebih bertumbuh lagi, ada nggak hal yang perlu aku ubah?" Itu saatnya Bapak-Bapak kita mengungkapkan, nah ini sayang aku punya masukan buat kamu. Kok bisa buka diri, buka hati. Di situ saya bilang, sebenarnya kamu udah luar biasa jadi istri, ini kelebihan kamu. Dan ini, ya ini perlu diperbaiki dikit, nanti udah mantap luar biasa. Gak perlu pakai berantem. Dan masalah beres. Pemberesan terjadi karena kita salah dalam pola pemberesannya Bapak Ibu. Coba kita lihat beberapa ayat firman Tuhan, setelah itu saya selesai. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Dua ayat berikut ini, Matius 5 dan kitab Yakobus itu adalah dua ayat yang seringkali disalahartikan dalam pemberesan Bapak Ibu. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Ini dasar dari pemberesan yang benar. Supaya betul-betul beres masalahnya. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Alkitab bilang kalau engkau mempersembahkan persembahan, itu namanya ibadah Bapak Ibu. Amin. Ibadah itu, inti dari ibadah itu adalah penyembahan dan persembahan. Karena dari kata persembahan dan penyembahan itu kata dasarnya sembah, kan begitu. Itu inti ibadah. Jadi dibilang kalau kamu ingin mempersembahkan sesuatu, baik itu mungkin persembahan dalam bentuk uang ataupun menyembah Tuhan. Dan dibilang, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu. Teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap siapa? Terhadap engkau. Pertanyaan saya adalah gini, dari kalimat ini kira-kira sebetulnya yang salah siapa? Siapa Bapak Ibu yang salah? Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Itu yang salah siapa? Saya, benar gak? Kita ingat bahwa kayaknya saya melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang salah, yang telah mungkin bikin kecewa atau melukai saudara saya. Jadi saya teringat akan sesuatu yang akan ada di hati saudara saya tentang saya. Dan dibilang apa? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah. Kita kan tahu ya, namanya Tuhan itu harus nomor satu. Urusan begini, Tuhan rela nomor dua kan Bapak Ibu. Dibilang tinggalkan dulu penyembahanmu, stop dulu penyembahanmu, persembahanmu, stop dulu. Dibilang begitu. Aku gak apa-apa, ntar dulu. Dibilang pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Datang dulu, baru kamu kembali menyembah aku. Pergi berdamai, itu kan bukan tadi kan. Saya ngelampiasin, saya damai, dia enggak. Itu bukan berdamai Bapak Ibu. Karena damainya sepihak. Berdamai itu artinya ada damai sejahtera di saya, ada damai sejahtera di dia. Makanya datang ketika kita tahu, teringat akan sesuatu di hati saudara kita tentang kita datang bukan untuk menyingkapkan dosa-dosa dia. Betul gak? Datang untuk apa? Datang
untuk merendahkan hati dan minta maaf. Baru balik menyembah Tuhan. Datang minta maaf. Berani minta maaf itu bentuk dari tanggung jawab Bapak Ibu. Seseorang itu kelihatan dewasa ketika dia berani minta maaf. Coba lihat, kalau kita ketemu sama orang yang dalam hidupnya gak pernah mau minta maaf. Pasti bermasalah pribadinya dia. Pasti orangnya bermasalah. Pasti punya problem di emosinya. Karena kerendahan hati minta maaf itu adalah tanda kematangan seseorang. Dan itu memulihkan. Itu memulihkan kita dan memulihkan orang lain. Waktu kita datang untuk minta maaf. Jadi datang bukan untuk, saya mau pemberesan sama kamu. Kamu tuh begini-begini. Gak ada ayatnya begitu. Datang merendahkan hati untuk minta maaf. Kalau kamu teringat akan sesuatu di hati saudaramu terhadap engkau. Baru datang menyembah Tuhan. Ayat yang terakhir. Yakobus 5 ayat 16 dan 17 Bapak Ibu. Yakobus 5 ayat 16 dan 17. Yakobus 5 ayat 16 dan 17. Karena itu hendaklah kamu apa? Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saling mengaku dosanya gimana? Kita saling mengaku dosanya orang lain? Enggak dong. Kita saling mengaku dosanya sendiri. Aku minta maaf ya bro. Karena aku tuh kayak gini. Aku juga. Saya punya sahabat baik Bapak Ibu. Teman dari SMP. Best friend saya. Kita bertobat di tahun yang sama. Kita melayani sama Tuhan bareng-bareng. Tapi waktu menikah, jalan hidup dia agak berbeda. Karena dia menikah sama istri yang kurang support di pelayanan. Ya udah begitu ya. Nah singkat cerita, saya ajak dia untuk ke gereja saya gitu kan. Saya mengembalakan, saya ajak ke gereja. Tapi dia kurang komit karena istri gak mensupport nih. Jadi kurang komit gitu. Jadi hilang-hilangan gitu. Ya, terus dia pamit, dia bilang, bro kayaknya aku gak bisa ke gerejamu deh. Mungkin aku ke gereja lain yang istriku lebih cocok. Oh ya gak apa-apa gitu. Ya udah, go ahead gitu. Ya udah dia pergi ke gereja lain, dia pamit. Satu kali di sosial media dia tulis kalimat begini. Ternyata orang Kristen itu semua itu munafik. Kalau kita sudah gak di gereja tersebut, gak ada yang mau temenan sama kita. Terus ada teman saya kirim gini. Dia bilang, ini mungkin kita yang dimaksud, gereja kita gitu. Saya juga bingung lah, siapa yang gak mau temenan? Kita kan sama-sama sibuk, kalau butuh sesuatu ya tinggal telepon aja. Jadi gara-gara postingan itu, hubungan kami itu berjarak Bapak Ibu. Berjarak gitu, saya juga mau kontak dia, saya pikir apa dia marah, nanti malah dikontak malah dia tambah meruncing gitu. Jadi saya menunda-nunda juga untuk kontak dia begitu. Dia juga tambah lagi gak pernah kontak saya. Ulang tahun lah, tahun baru, Natalan gak pernah ngucapin. Sampai saya dengar dia itu mau pindah ke Eropa, ke Belanda. Pindah ke warga negaraan begitu. Saya dengar, saya lihat postingan dia. Akhirnya saya memberanikan diri untuk kontak dia. Saya bilang, bro mau pindah ke Belanda ya? Oh iya gitu. Mau pindah ke Belanda. Dapat inilah terbuka jalan untuk satu keluarga pindah ke Belanda. Saya tanya, bisa ketemuan gak sebelum pindah ke Belanda? Oh iya bisa. Janjian lah kita. Dua pria ini teman sahabat lama kan. Sahabat lama saya. Istri dia gak ikut, istri saya gak ikut. Udah kita makan pagi, sarapan, ngobrol gitu ya. Saya tanya aku bisa ke Belanda. Dia cerita macam-macam gitu ya. Dia cerita soal peluang yang terjadi. Di tengah cerita dia ngomong begini. Iya sebetulnya aku mau minta maaf sama kamu sebelum ke Belanda. Aku yang kayak anak kecil. Yang kekanak-kanakan. Karena ngerasa ketika aku dalam masalah yang besar, berat tahun lalu, kok gak ada orang yang ingat aku ya. Aku ulang tahun gak inget, ini gak inget gitu. Dan aku tiba-tiba ngerasa kok kamu tuh jadi sahabat yang gak peduli. Dan aku tulis postingan itu di sosial media aku. Tapi sorry ya, karena aku yang gak dewasa. Harusnya aku yang ngomong, kalau aku punya masalah ya telepon lah bilang, bro aku punya masalah boleh gak ngobrol. Tapi aku udah ngejudge, udah menghakimi bahwa kamu tuh gak care, kerjamu gak care. Sorry ya, aku minta maaf. Jadi dia gak nyalain saya, dia minta maaf. Dan saya hari itu juga bilang, saya juga minta maaf. Saya kasih tangan saya, salamin dia, saya minta maaf. Saya minta maaf karena sebagai sahabat saya kurang care sama kamu. Mungkin hari itu saya lagi asik sendiri dengan pelayanan saya. Sampai saya gak nanya lagi, gak peka lagi. Bahkan saya gak baca kalimatmu di sosial media. Saya gak segera untuk mengklarifikasi, saya ya menunggu aja. Saya bilang saya juga minta maaf. Bapak Ibu dalam hitungan menit hubungan kami sangat baik. Tuhan pulihkan. Ada terjadi pemberesan. Karena dua pihak beres. Bukan satu orang nyalain, satu nyalain. Lu kayak anak kecil, lu gak peduli, lu.
Pulang ke Belanda ya penjajahan lagi, Belanda sama Indonesia berantem gitu kan. Padahal udah baik-baikan gitu, ini jadi berantem kan begitu. Tapi saya senang karena melepas sahabat saya dengan baik. Karena kita punya histori itu puluhan tahun berteman, bersahabat. Dan cuman ini aja nggak enak gitu. Dan saya bilang saya belajar menilai kamu juga utuh. Hubungan kita nggak enak ya belakangan ini. Tapi kalau kita mundur ke belakang sebetulnya kita kan selama ini sahabat yang baik. Hanya karena sebuah salah paham jadinya nggak baik. Dan itu dibereskan dan beres. Sampai hari ini beres Bapak Ibu. Sampai hari ini beres. Pulih. Karena Alkitab bilang apa? Hendaklah kamu apa? Saling mengaku dosamu, bukan dosa orang lain. Dan saling mendoakan. Kalau nggak saling mengaku dosa sendiri mana bisa saling mendoakan dong. Mau kita nuduh orang, kamu tuh begini, kamu begitu, saling mendoakan, nggak bisa. Doakannya yang jelek-jelek kan. Aku doakan kamu bangkrut. Kamu juga supaya mandul, ribut jadinya. Karena doanya jelek, karena hatinya nggak benar. Tapi kalau kita saling mengaku dosa, aku yang salah bro, aku minta maaf. Aku juga, yuk saling mendoakan. Itu bisa terjadi dan dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya kamu pulih. Ini namanya pemberesan Bapak Ibu. Coba kalau saling menyalahkan, nggak pulih, nggak sembuh kan. Lalu setelah itu ayatnya bilang apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Habis ngomongin saling mengaku dosa dan pulih dan sembuh. Tiba-tiba Alkitab ngomongin soal doa. Doa orang yang benar. Orang benar seperti apa? Orang benar tuh orang yang saling mengaku dosa tadi. Dan saling mendoakan. Dibilang kalau dia berdoa dengan yakin sangat besar kuasanya. Ternyata kalau nggak ada pemberesan yang benar Bapak Ibu, dengar baik-baik, doa Anda jadi nggak berkuasa. Tapi kalau ada pemberesan yang benar, doa-doa Anda berkuasa. Itu Alkitab catat. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun dan 6 bulan. Dan untuk menjelaskan seberkuasa apa doa kita kalau kita pulih dan pemberesannya benar. Seperti Elia, seperti doanya Elia ketika dia berdoa minta hujan gak turun, hujan turun. Seberkuasa itu doa kita Bapak Ibu. Ketika kita mau dipulihkan sama Tuhan dan mau saling mengaku dosa, pemberesannya benar. Mungkin, ini mungkin Bapak Ibu ya. Selama ini kita rajin berdoa, mungkin. Kalau dari wajah-wajahnya sih iya kayaknya Bapak Ibu ya. Banyak tekanan soalnya. Rajin berdoa, tiap hari berdoa. Di gereja berdoa, tapi kalau berdoa dengan tidak beres, ternyata gak besar kuasanya. Sia-sia gak? Sia-sia. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu rajin berdoa itu udah bagus, jangan dikurangi. Yang perlu ditambah adalah, yuk ada pemberesan yang benar di hati kita. Supaya kamu pulih, supaya Anda pulih, supaya Anda sembuh. Dan setelah itu doa orang benar, jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Kalau yang terjadi, yang termanifestasi kuasanya kecil, itu bukan salah Tuhan. Karena dia Tuhan yang besar. Kitanya yang menghalangi kuasa yang besar itu turun di hidup kita. Dengan hati yang tidak beres ini. Di sini saya belajar Bapak Ibu. Kita perlu punya pola pemberesan yang benar. Berarti Pak Pendeta kita nggak perlu kasih tahu dong orang itu salah. Bukan nggak perlu kasih tahu. Cuman kita perlu berdoa sama Tuhan. Tuhan dalam masalah ini saya harus gimana? Saya harus ngapain? Kalau saya perlu memberitahu dia tuh gimana caranya, kapan waktunya. Kadang-kadang kita pengen jadi Tuhan Bapak Ibu. Kita pengen selesai masalah tuh dengan cara kita sekarang juga. Dan kita paksakan hasilnya gak bawa damai. Bukan pemberesan yang betul. Kadang-kadang kita gak perlu kasih tahu loh Bapak Ibu. Ada kalanya ya. Karena Tuhan punya cara sendirinya dari orang itu. Ada kalanya dalam sebuah komunikasi yang baik ketika sudah reda emosinya. Kita bisa ngobrol dengan baik dan orang itu menerima. Kalau lagi emosi. Orang itu nggak bisa diajar, nggak bisa belajar. Orang kalau marah coba, dijelasin yang simpel, dia nggak terima. Ya. Padahal ini benar, ini itu salah. Tapi kan gini, kenapa? Kan lagi marah, lagi emosi. Orang tuh kalau lagi marah, dia tuh nggak siap diajar, nggak bisa diajar. Nggak bisa diajar, nggak bisa belajar. Makanya Amsal bilang marah itu dekat sama kebodohan. Makanya jangan sering-sering marah Bapak Ibu ya. Jadi bodoh terus gitu. Karena orang marah itu nggak siap belajar dan diajar. Karena lagi emosi marah begitu. Nggak logikanya nggak jalan, tapi begitu dia mulai tenang dan reda, baru orang bisa diajak ngobrol. Ini tuh begini. Oh iya benar juga ya. Nah tapi untuk soal apakah orang lain perlu tahu kalau dia salah. Yang pertama, kadang-kadang orang tahu kok dia salah. Sebenarnya dia tahu, cuman dia malu. Makanya waktu kita serang, kita
kasih tahu, kamu salah. Dia tambah marah, tambah sakit. Karena dia tahu dia salah sebetulnya. Cuma perlu waktu aja untuk mengakuinya. Yang kedua, kadang Tuhan punya cara sendiri untuk nyadarin orang. Kita ngomong sampai berbusa, kadang kalau belum kebuka kepikirannya, dia gak sadar kalau dia salah. Tapi kalau kita doakan Bapak Ibu, kita berdoa. Kita bilang hati raja-raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Bisa dialirin kemanapun Tuhan mau. Doakan. Nanti Tuhan punya cara untuk nyadarin. Kadang-kadang saya suka kagum kalau ketika mendoakan orang-orang yang gak mau berubah Bapak Ibu. Anak-anak rohani saya, kadang-kadang kesel gitu ya. Dikasih tahu ngeyel, tapi pastor gitu. Ya wes lah, coba sendirilah gitu ya. Saya doakan dengan setia, tetap mengasihi gitu ya. Datang setelah 3 tahun kemudian dia bilang, ternyata yang Ko Ferry bilang itu bener. Ya ampun gitu ya. Setelah 3 tahun akhirnya sadar juga dia. Tapi kalau saya serang dia, hubungan rusak, pindah gereja mungkin. Saya belajar sabar. Saya ingat teguran dan nasihat dari mentor saya. Ibu Ona Tahapari, orang Surabaya juga Bapak Ibu. Dia sering bilang sama saya dan istri saya, Ferry, Fania ingat kalian bukan Tuhan. Kalian hamba Tuhan. Jangan selalu ingin orang tuh berubah sekarang juga. Selesai sekarang juga. Biar orang tuh berubah menurut waktunya Tuhan. Biar masalah tuh selesai menurut waktunya Tuhan. Bukan menurut maunya kamu. Kadang-kadang yang bikin repot di hidup itu karena kita mau jadi Tuhan Bapak Ibu. Semua harus selesai hari ini. Semua masalah harus selesai sekarang. Semua orang harus berubah hari ini. Gak bisa. Kita bukan Tuhan. Orang punya kehendak bebas juga. Tapi just do your best. Lakukan tugas kita. Caranya Tuhan mengubah orang Bapak Ibu. Seringkali diterima dulu. Makanya ada namanya kasih karunia. Orang masih bermasalah Tuhan terima dulu. Setelah diterima dan dikasih baru diubah. Kalau kita enggak kan? Kalau kamu enggak berubah, aku enggak mau terima kamu. Nah, itu hukum Taurat. Tapi Tuhan itu terima dulu orang. Dikasihi dulu. Sehingga orang waktu dikasihi dia punya kekuatan untuk berubah Bapak Ibu. Karena kasih itu adalah kekuatan untuk mengubahkan banyak orang. Orang diubah karena ancaman enggak lama. Orang berubah karena takut enggak lama. Tapi orang kalau berubah karena kasih Tuhan itu berubahnya permanen Bapak Ibu. Karena Tuhan bekerja di dalamnya. Ada kuasa kasihnya Tuhan bekerja di hidup orang lain. Dan tentunya saya berdoa dari khotbah ini. Saya rindu jemaat GSJPD Anugerah masalahnya beres 2025. Amin. Tolong masalah itu yang baru-baru. Jangan yang lama-lama dikoleksi masalahnya. Numpuk tambah gede karena gak pernah dibelesin. Biar ada kemenangan yang lama sudah lewat. Masalah baru datang, hadapi, selesaikan sehingga ada banyak kesaksian yang memuliakan Tuhan di tempat ini. Amin, Tuhan memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri bersama, kita berdoa dan datang pada Tuhan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya siang hari ini Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Lembutkan hati kami Tuhan. Sadarkan kami hari ini. Kami gak mau terus menyimpan masalah yang gak pernah selesai. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang rindu supaya problem kami bisa beres, tuntas, selesai. Tapi seringkali kamilah yang menghambatnya, menghalanginya. Kami menolak untuk bertanggung jawab, kami menyalahkan orang lain. Kami gak berani menghadapi masalah kami melampiaskannya ke orang lain. Hari ini Tuhan kami mau bertobat di dalam nama Yesus. Kami mau berhenti menjadi orang yang melampiaskan kesalahan kami ke orang lain. Kami minta ampun kalau kami pernah atau sering melampiaskan ke anak kami, ke pasangan kami, ke sahabat kami, ke orang lain. Apa yang jadi kesalahan dan tanggung jawab kami. Tuhan kami mau bertobat, mau berubah. Berikan kami damai sejahtera, berikan kami keberanian untuk bertanggung jawab. Dan kalau ada hal yang dimana kami perlu minta maaf, kami perlu mengakui dosa dan kesalahan kami. Tuhan kami mau hari ini memutuskan untuk berani minta maaf pada orang lain. Karena kami mau pulih. Karena kami mau doa-doa kami berkuasa Tuhan. Kami gak ingin doa-doa kami terhambat, terhalang karena ada yang gak beres di hati kami. Hati orang lain itu bukan urusannya kami. Kami gak berkuasa untuk memberesinnya. Tapi hati kami itu urusan kami. Kami mau ada sesuatu yang beres di hati kami. Kami mau menghidupi sebuah pola pemberesan dengan cara yang benar. Tuntun kami Bapak, buat kami anak-anakmu di tempat ini yang punya hubungan yang gak baik dengan orang lain. Bantu lembutkan orang-orang tertentu,
musuh-musuh kami, orang-orang yang menyakiti kami. Supaya satu kali di waktunya Tuhan yang terbaik, hubungan kami bisa pulih, ada rekonsiliasi, ada hati yang pulih, ada hati yang sembuh, dan ada doa yang dijawab sama Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau adalah Allah yang rindu untuk mengerjakan banyak mujizat dalam hidup kami. Kami berdoa biar tahun 2025 ini ada tahun yang penuh kemenangan buat kami dan tahun yang penuh mujizat buat kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cek. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Ferry atas pelayanan firman Tuhan siang ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan kegiatan gereja seminggu depan. Hari Jumat ada ibadah wanita dimulai jam 6 sore, hari Sabtu ada doa pagi dimulai jam 5 pagi. Hari Minggu ada ibadah teens dan ibadah anak dimulai setengah 8 pagi, dilanjutkan dengan ibadah raya dimulai setengah 10 pagi. Itu pemahaman saya. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan Besar Anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kalau Engkau berikan kesempatan kami untuk beribadah bersama-sama, itu semua anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan melalui ibadah kami, Engkau telah memberkati melalui firman-Mu, biar kita menjadi jemaat-Mu yang beres, bukan di hadapan-Mu, tapi beres di hadapan sesama kami manusia ya Bapa. Biarlah saat kami beres dengan sesama dan pada Engkau, beres di hadapan-Mu juga, doa-doa kami bisa Engkau kabulkan dan kami menjadi orang yang selalu menang di hadapan-Mu ya Bapak. Engkau memberkati Bapak Ferry yang telah memberkati kami melalui firman-Mu. Engkau memberkati di dalam keluarga dan Engkau memberkati di dalam pelayanannya juga. Bapak, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang akan memberikan sebagian mereka punya. Biar mereka memberikan dengan rasa syukur, rasa sukacita, rasa cinta akan Engkau ya Bapak. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pria di tempat ini. Diberkatilah setiap wanita di tempat ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian sekarang pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan anak yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Isa dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Saudara.